Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ririn Simarjuki. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya Ririn Simarjuki, ada Agi, Karina, dan juga Silpi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan pemeliharaan mikrotom yang ditugaskan oleh mata kuliah Sitohis Teknologi 2, Program Studi Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha. Mari kita simak. Yang pertama, ada apa sih yang harus dilakukan memulai proses pemotongan? Yang pertama, ada pastikan fikasi dilakukan dengan tepat. Proses fikasi merupakan proses yang paling penting untuk dapat menghasilkan detail morfologi jaringan yang baik. Proses fikasi yang kurang sempurna dapat menimbulkan kesulitan pemotongan dan akan menghasilkan kelainan morfologi. Yang kedua, ada pastikan proses jaringan dilakukan dengan tepat. Hasil proses jaringan yang tidak tepat atau terlalu cepat dan terlalu lama dalam pengerjaannya akan menimbulkan kesulitan pemotongan jaringan. Yang ketiga, ada letakkan mikrotom dan waterbed pada posisi yang sesuai. Posisikan mikrotom pada permukaan yang datar, stabil, tidak licin, terlindungi dari aliran udara yang berlebih, jauh dari tempat lalu lalang orang, diletakkan pada posisi ergonomis, dan minim menimbulkan kecelakaan kerja. Selanjutnya, penggunaan fitur pengalaman yang benar. Penggunaan fitur pengaman dengan benar. Hati-hati saat memasang dan mengatur pisau. Gunakan pinset atau kuas untuk mengambil pita jaringan dari pisau atau blok jaringan. Pastikan semua penjepit pada posisi yang baik dan kunci pengaman pada posisi yang benar. Yang kelima, ada atur sudut pemotongan pisau. Pisau yang dipakai harus tajam dan bersih, serta harus diposisikan pada sudut optimum, berkisar pada 35 derajat sudut. Yang tepat dapat mengurangi kegagalan dan artefak pada pita jaringan. Yang keenam, ada maksimalkan usia pemakaian pisau. Bersihkan pisau secara berkala dan gunakan setiap bagian pisau dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Hindari kontak dari benda yang keras seperti pinset dan kuas. Yang ketujuh, ada tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Posisikan jaringan pada posisi yang dapat meminimalisir terbentuknya lipatan. Yang kedelapan, ada waterbed harus dijaga dengan suhu airnya. Waterbed yang digunakan untuk meletakkan pita jaringan hasil pemotongan dan akan ditempatkan pada kaca objektif harus dijaga suhu airnya. Suhu air berkisar pada 10 derajat Celcius di bawah titik leleh parafin. Air yang digunakan dapat bersih dan bebas gelembung. Yang kesembilan, ada pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Blok yang dingin akan mengeraskan blok dan mempermudah untuk menghasilkan pita jaringan yang tipis. Sedikit air masuk ke dalam jaringan membuat jaringan sedikit membengkak dan lebih mudah dipotong. Yang ke-10, ada penjepitnya harus terpasang kuat, namun tidak terlalu kencang karena akan menimbulkan artefak pada pita jaringan. Yang terakhir, ada pastikan mikrotom dan kaca objektif yang digunakan di alam keadaan bersih. Jadi jika ingin menggunakan mikrotom di alam, keadaannya harus sangat bersih ya teman-teman. Selanjutnya ada langkah-langkah pemotongan. Yang pertama, ada pasang dan jepit kaset jaringan. Pastikan roda pemutar dalam keadaan terkunci. Yang kedua, ada pasang dan atur sudut kemiringan pisau, kencangkan. Jangan sampai tidak dikencangkan ya teman-teman. Yang ketiga, ada potong kasar. Yang pertama, ada tepatkan blok jaringan pada posisi yang kuat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang kedua, ada buka pengunci tuas memutar. Ketiga, ada gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang keempat, ada tekan tuas pemotongan kasar.
Mulai proses pemotongan dengan pemutar roda pemutar searah jarum jam. Yang kelima ada hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Dan terakhir, lepaskan tuas pemotongan kasar. Yang keempat ada potong halus. Cara potong halus yang pertama adalah atur ketebalan jaringan yang diinginkan dengan memutar knob pengatur ketebalan dan memperhatikan skala ketebalan. Yang kedua ada gunakan sisi pisau yang berbeda untuk proses pemotongan kasar dan potong halus dengan menggeser posisi pisau. Pastikan pisau sudah terpasang dengan kuat. Yang ketiga ada mulai proses pemotongan dengan memutar roda pemutar searah jarum jam. Yang keempat ada ambil pita jaringan yang terbentuk dengan pinset sesuai kebutuhan dan pindahan ke atas waterbed. Untuk selanjutnya ditempelkan ke kaca objektif. Yang kelima ada posisikan kembali blok jaringan ke belakang pisau kunci tuas pemutar. Dan terakhir, lepaskan blok jaringan dari penjepit dan ganti dengan blok lain yang akan dipotong. Yang selanjutnya ada perawatan mikrotom. Untuk menghasilkan pita jaringan yang baik harus dilakukan perawatan berkala agar mikrotom dapat terus bekerja dengan baik. Yang pertama ada lepaskan blok jaringan dari penjepit blok. Pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal yang tidak diinginkan. Yang kedua ada lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal. Simpan pada kotak pisau. Yang ketiga ada bersihkan bak penampung sisa jaringan. Yang keempat bersihkan mikrotom dengan lap kering dan halus. Kelima tutup mikrotom dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Keenam lumasi bagian gerakan mikrotom secara berkala. Dan yang terakhir lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kami tentang penggunaan dan pemeliharaan mikrotom. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.